Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang bab terakhir di semester 6 ini yaitu mengenai distribusi normal. Distribusi normal ini adalah sebetulnya sebagai hal yang berhubungan dengan data kontinu. Jadi bab sebelumnya, bab 5 sudah dibahas tentang ada distribusi Gauss atau distribusi binomial, juga ada Poisson. Itu adalah merupakan data diskrit. Nah, sekarang untuk distribusi normal adalah data kontinu. Baiklah, kita lihat definisi dulu ya. Disebut juga distribusi Gauss dan merupakan variabel kontinu. Dan distribusi normal adalah bentuk kurva yang tinggi di tengah dengan bagian kiri dan kanannya seimbang. Oke, marilah kita ilustrasikan. Jadi ini kurva. Nah, kurva itu kan bisa begitu, bisa juga begini. Nah, bebas ya, tergantung dari tabelnya begitu ya. Tetapi kurva normal atau distribusi normal adalah seperti berbentuk lonceng. Nah, begini. Jadi tinggi di tengah-tengah dan harus seimbang antara kiri dan kanan. Ini normal, kurva normal. Dan untuk kurva normal baku adalah bahwa rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1 ya. Kemudian ininya 0 ya untuk sumbu mendatarnya, kemudian ke kiri negatif ya, negatif 1, negatif 2 sampai tabur hingga ke kanan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti dalam penerapan kurvanya ini adalah simbolnya Z sebagai angka bakunya, bahwa misalnya nilai Z-nya untuk Z sama dengan 1,5, kira-kira di sini Z sama dengan 1,5, maka probabilitasnya maksudnya ini ke sana. Nah, lebih dari setengah. Jadi secara logika bahwa apabila Z-nya 0, Z sama dengan 0, maka probabilitasnya setengah ya. Tapi kalau lebih dari 0 atau positif, pasti probabilitasnya lebih dari setengah. Jadi yang dilihat probabilitasnya adalah dari nilai Z ke kiri. Nah, ini. Berarti kalau nilainya itu negatif, Z-nya misalnya Z sama dengan -1. Berarti daerahnya kurang dari setengah ini. Misalnya ini -1. Ya, tentu probabilitasnya kurang dari setengah. Yaitu pengenalan tentang kurva normal. Dan dulu tabel Z ini sudah ada ya, sudah dan digunakan dalam penelitian. Tapi sekarang saya kira tidak perlu menggunakan tabel, cukup dengan menggunakan nanti kalkulator atau Excel saja. Nilai Z bisa dengan Excel, tinggal di selnya sama dengan norm distribusi nilai Z-nya berapa, nanti langsung nilainya ada. Sebagai contoh ya, nah, misalnya nilai Z sama dengan 1,2 berapa, tinggal sama dengan dis 1,2. Nah, ini
0,883 ya. Jadi nilainya di sini 0,88 aja ya. Sebab sekarang kalau Z-nya kurang negatif, Z sama dengan negatif 1,2. Negatif ya, nilainya adalah 0,115. Ini nilai probabilitasnya ya, 0,88, 0,115. Jadi itu mungkin dalam statistika matematika umum adalah sebagai angka baku ya, angka baku. Coba kita lihat rumus Z-nya ya. Rumus untuk distribusi normal adalah ini sebetulnya ya, fx sama dengan 1 per theta akar 2 phi pangkat min setengah x min mu per theta kuadrat. Ini rumit ya, cukup panjang. Nah, makanya kemudian dikonversi ke Z, angka baku. Z sama dengan x min mu per theta, di mana mu adalah rata-rata atau min dari data, kemudian theta adalah simpangan baku. Kemudian dan x itu adalah nilai datanya nanti ya, x-nya adalah data, nanti Z sebagai distribusi normalnya yang nanti akan dikonversi ke probabilitas. Baiklah, supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut. Contoh soal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujiannya adalah 70 rata-ratanya. Berarti di sini adalah sebagai rata-rata mu 70 ya. Jadi nanti mu 70, simpangan baku theta adalah 10. Di sini adalah yang ditanyakan, jika data tersebut adalah merupakan berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat A-nya adalah mendapatkan nilai lebih dari 85, lebih dari 85. Penyelesaian tadi ya, sudah tadi mu 70 adalah sebagai rata-rata ini, kemudian ini simpangan baku, x 85, tapi dalam soal tadi yang ditanyakan adalah lebih besar 85, lebih besar 85. Jadi kalau digambarkan itu nanti Z-nya harus dari yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Untuk langkah pertama sekarang mencari nilai Z-nya dulu ya, Z-nya. Rumus tadi Z sama dengan x min mu rata-rata per simpangan baku. Nah, maka ini 85 dikurangi 70 per simpangan bakunya 10. Jadi hasilnya 1,5. Z-nya jadi
Z sama dengan 1,5. Kita cari, kita cek. Walaupun di sini sudah diselesaikan, kita cek di Excel. Z 1/2 sama dengan norm S ya, dis itu rumusnya ya, 1,5. Nah ini. Jadi ini sama dengan di sel itu Excel, norm S dis 1,5. Enter. Nah ini probabilitasnya adalah 0,933 ya. Jadi hampir satu, hampir pasti 0,93. Nah ini udah 0,93. Tetapi kalau digambar, nah 0,9 yang dimaksud dengan Z 1/2 ini adalah, kalau 0,93 itu adalah, nah maksudnya yang ini. Di sini 1,5 Z-nya. Padahal yang ditanyakan adalah lebih besar, berarti yang kanan ya, yang kosong ini yang ditanyakan. Nah, maka tinggal dibalik saja. Jadi Z lebih besar 85 sama dengan 1 dikurangi ZX yang ini. Nah, dikurangi aja. Jadi 1 dikurangi 0,9332. Jadi 0,0668. Maka hasilnya 6,68% kalau dipresentasikan ini. Kalau desimal ini 0,067. Nah, maka kesimpulannya kalau dipresentasikan kali 100 saja 6,68%. Nah, jadi kesimpulannya peluang memperoleh nilai lebih besar dari 85 adalah 6,68%. Kita lihat kepada soalnya. Nah, jadi peluang mendapat nilai A itu adalah 6,68%. Nah, jika di sini yang B, kalau nanti yang B ya, yang ditanyakan itu adalah peluang X kurang dari 85, langsung ini Z-nya 0,93 berarti 93%. Kebalikannya. Ya, itulah saya kira contoh soal pembahasan yang menggunakan distribusi normal. Sekali lagi kita lihat soalnya seperti ini ya. Ada kata-kata berdistribusi normal. Ya, di sini. Di memang syarat utamanya bahwa hasil nilainya harus berdistribusi normal. Jadi kalau dibuat grafik harus, nah begitu. Jadi jangan ujung yang besar, tidak ya. Ini kalau begini berarti ini yang nilai besarnya banyak ya. Tapi kalau ini standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.